Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Berliansa Safalis, NIM 63240069, kelas 632B31, akuntansi Malang. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil tugas mandiri 3 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu analisis bahasa. Pada tugas ini saya memilih untuk menganalisis salah satu pidato paling bersejarah dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pidato Ir Soekarno yang berjudul Lahirnya Pancasila, yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Fokus dari tugas ini adalah menganalisis apakah pidato tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik dari segi struktur, pilihan kata, hingga gaya bahasa. Baik, selanjutnya mari kita simak cuplikan pidato Ir Soekarno yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Mari kita simak cuplikan pidato tersebut sebelum saya masuk ke bagian analisis. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka-nya. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila.
Setelah menyimak cuplikan pidato tersebut, sekarang mari kita analisis beberapa bagian penting dari segi kebahasaan. Pertama, analisis bahasa. Kita ambil 3 kutipan penting dari pidato Soekarno dan analisis dari 3 aspek: struktur kalimat, pilihan kata, gaya bahasa, dan yang terakhir kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Next, yang pertama kutipan 1, yaitu saudara-saudara dasar negara, yaitu dasar yang akan kita jadikan dasar dalam menyusun Indonesia Merdeka. Analisisnya, struktur kalimat. Kalimat ini terdiri dari 2 klausa utama dan menggunakan struktur subjek, predikat, objek secara lengkap. Ada pengulangan kata dasar untuk menekankan namun tetap logis dan komunikatif. Next, diksi. Kata-kata seperti menyusun, Indonesia Merdeka, dan dasar negara bersifat formal dan ideologis. Next, gaya bahasa menggunakan repetisi, dasar untuk memperkuat makna gaya oratoris khas. Yang terakhir, kaidah bahasa sesuai kaidah, hanya struktur agak panjang karena gaya pidato. Selanjutnya, kutipan kedua, yaitu kita mendirikan negara, semua buat semua. Bukan untuk satu orang, satu golongan, tetapi semua buat semua. Analisisnya, struktur kalimat. Kalimat ini terdiri dari kontras dan perbandingan sangat kuat dalam menyampaikan pesan kolektivisme. Diksi, pilihan kata sederhana namun penuh makna. Semua buat semua menyiarkan inklusivitas. Gaya bahasa menggunakan antitesis, perbandingan bertolak belakang, dan repetisinya teknik retorika efektif. Kaidah bahasa secara struktur tidak selalu baku karena gaya lisan, tapi secara retoris sangat kuat. Kutipan yang ketiga, yaitu prinsip yang kelima, ialah ketuhanan yang berkebudayaan. Analisis struktur kalimat, kalimat deklaratif, pendek dan padat. Diksi, gabungan antara kata ketuhanan dan berkebudayaan sangat khas, tidak umum tetapi bermakna dalam konteks pluralisme. Gaya bahasa puitis dan filosofis menunjukkan kedalaman pemikiran Soekarno. Kaidah bahasa sesuai kaidah dan meski istilah tidak biasa, tidak melanggar struktur bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan analisis. Dari hasil analisis 3 kutipan yang tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pidato lahirnya Pancasila karya Ir Soekarno menggunakan bahasa Indonesia yang sebagian besar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Meskipun memiliki gaya oratoris khas yang terkadang menyimpang sedikit demi kepentingan retorika. Pidato ini sangat kaya akan gaya bahasa seperti repetis, antitesis, dan metafora. Diksi yang digunakan untuk kuat secara ideologis dan komunikatif mencerminkan pemikiran yang mendalam dan semangat revolusioner. Demikian analisis saya terhadap pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dari 3 kutipan utama yang telah dibahas, terlihat bahwa pidato ini memiliki kekuatan retoris yang tinggi, namun tetap mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan mampu mengunggah semangat nasionalisme dan menegaskan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah penyampaian dan kata-kata saya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.